Kenapa dia lari, satpam lari, temennya yang nunggu juga lari. Jadi orang-orang itu lari semua tanpa ada yang tahu kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Dan kali ini kita akan mendengarkan kisah horor lagi. Kisahnya seperti apa? Ini kisahnya. Kisah ini dikirim oleh Imam, kawan kita yang ada di Ngawi. Kejadian ini terjadi pada tahun 2013 dan Imam adalah lulusan SMK yang pada waktu itu baru lulus. Lalu setelah itu dia mencoba untuk mencari lowongan pekerjaan dan ternyata di tetangganya ada yang menawari untuk kerja di Surabaya, dan tetangganya yang menawari itu di sana dia bekerja sebagai pekerja tetap. Dan setelah Imam mendaftar dan diterima sebagai pekerja di sana, dia langsung diberi jabatan sebagai staf administrasi. Untuk meminimalisir biaya, Imam lalu memilih untuk tinggal di mes yang telah disediakan perusahaan, walaupun sebenarnya tetangganya yang menawari tadi itu menawari untuk tinggal bersama, tapi karena Imam merasa tidak mau merepoti, dia pilih tinggal di mes. Dan kala itu juga di mes juga dia nggak sendirian, ada beberapa teman-teman yang emang sebaya sama dia. Pikirnya dia kan ya sambil cari-cari temen gitu kan, nambah-nambah relasi, nambah temen, nggak ada salahnya. Pabrik yang ditinggali Imam ini berada di kota Surabaya, dan salah satu pabrik yang cukup besar di Surabaya ya. Dan saat pertama Imam masuk pabrik tuh dia langsung kayak terkagum-kagum gitu kan. Wih, segini besarnya loh tempatnya, aku kerja di sini gitu kan. Waktu berlalu dan Imam kala itu ditugasi perusahaan untuk lembur malam ya, dan ini belum pernah Imam lakukan, dan ini pertama kali Imam melakukan lembur malam. Dia biasanya kan berangkat pagi lah, jam 8 jam 9 gitu kan, jamnya dia pulangnya jam 4 jam 5 gitu kan. Nah kali ini dia disuruh berangkat jam 5 sore, which is pulangnya dia malam dong, paling malam jam 11, maksimal jam 11 itu lemburnya ya kan. Otomatis orang juga yang di pabrik kan udah sedikit kan begitu. Lalu Imam karena belum pernah ya dan uang lemburnya juga cukup lumayan, dia langsung mengiyakan tawaran dari pabrik, mau nggak gitu kan, lembur, diminta untuk lembur. Oke, mau. Lanjut, waktu itu langsung Imam melakukan lembur di jam 5, dia berangkat nyampe kantor, dia langsung prepare dari yang administrasi sebelumnya, dia backup juga yang belum selesai kan, ada beberapa file biasanya kan, dia finishing, rapikan gitu kan. Setelah itu dia rapikan file-file yang emang file lama, dirapikan lagi, disusun lagi, tata lagi. Setelah itu selesai sampai sekitar jam setengah 11 katanya di cerita yang dia buat, yang dikirim ke tim Alkisah. Itu dia selesai waktu itu jam setengah 11 dia langsung prepare untuk pulang. Dia masukin berkas-berkas yang emang masih penting yang bisa digarap di rumah, yang selesai ditaruh di meja dia yang di kantor. Dia prepare, dia pulang, dia jalan ke luar, dia pakai sepatu. Lah waktu pas pakai sepatu tiba-tiba ada gimana ya, tiba-tiba dia dengar sesuatu. Ya pasti kita sepemikiran ya, dengar suara cewek nangis ya, wanita nangis itu kan, nangis ya, nangis gitulah. Nanti dikasih efek aja, ini soalnya syutingnya malam jadi janganlah ya, dan dikasih efek ya, nangisnya kayak gitu. Setelah itu karena Imam ini sebenarnya orangnya ya berani ya, terlalu berani mungkin ya, dan rasa ingin tahunya itu tinggi, jadi saat dia dengar kayak gitu, dia cari tuh sumber suara, dia cari di mana dan apa itu kan, dia kan mau tanya itu apa gitu loh, entah kan biasanya bisa tikus, bisa kucing kan, suaranya mirip kan. Setelah dicari dia nggak sadar tuh dia sampai mana, saya cari di ketemu di ujung lorong, ada tangga ke atas, ada tangga evakuasi gitu kan. Mau merinding lah aku kan, merinding ya, malam-malam soalnya ya. Ini ada tangga evakuasi. Setelah itu deketin tangga itu, tanya gini, terus di sini tangganya ya kan,
Di sini ada kayak ruangan kecil gitu, nah ruangan kecil yang ditutup. Waktu Imam nyampe tangga dia lihat kanan ada ruang tuh ditutup. Ya setelah itu Imam cek soalnya di mana, dia naik tangga, kok nggak ada di atas, turun lagi lah. Tiba pas waktu turun ternyata ada cewek di sana. Dia pikirnya kan, oh ada cewek itu, kapan gitu kan, terus ngapain gitu kan, siapa? Karena pikirnya dia kan tim yang tim yang lembur kan, seingat dia nggak ada yang cewek gitu kan. Dan cewek itu siapa? Apa mungkin ada barang yang ketinggalan atau apa gitu kan, ada apa shift sebelumnya gitu kan. Nah itu diturunlah dia dari tangga, setelah turun ditanyain tuh, dia belum punya kepikiran apa-apa di sana. Mbak nyari apa gitu kan, tapi dia diem. Nah, dia diem, gak dijawab tuh Imam tanya. Setelah ditanya terus, Mbak nyari apa Mbak, nggak dijawab, dia malah nangis lagi. Nah di situ Imam ngeh, oh berarti yang tadi nangis tuh ini dia. Setelah itu Imam nggak tanya lagi tuh, karena otaknya udah mulai connect, udah mulai nyambung lagi. Tadi kan sinyalnya hilang tuh, ya kan, berani banget kan. Nah ini sinyalnya mulai kembali nih, mulai connect, dia langsung diem, nggak tanya lagi. Pelan-pelan dia mundur kan, menjauh. Tiba-tiba si mbaknya itu pelan-pelan nengok ke Imam, nengoknya belum full, belum penuh, belum bener-bener nengok. Si Imam langsung kabur, karena emang waktu gini Imam langsung kabur. Dia langsung lari kenceng-kencengnya, lari sambil teriak. Dia lari sambil teriak, Mbak Indo. Malam-malam ya, nggak mungkin aku tiruin namanya ya kan, Mbak Kun itu kan nggak lah. Jadi Imam langsung lari sambil teriak Mbak Kun, kenceng banget sambil lari sekenceng-kencengnya, sekuat tenaga dia lari sambil teriak Mbak Kun gitu. Setelah lari hampir nyampe di pos satpam, orang-orang di sekitar pos satpam ikutan lari. Jadi dia lari, satpam yang nggak tahu apa-apa lari, temennya yang masih yang mau pulang, yang nunggu yang masih stay di pos satpam, dia juga ikut lari tanpa tahu kenapa. Dia lari, satpam lari, temennya yang nunggu juga lari. Jadi orang-orang ini lari semua tanpa ada yang tahu kenapa. Nah setelah lari ya kan, setelah keluar gerbang pabrik, mereka bertanya, kau lari kenapa? Dia bilang, lah kok kalian juga ikut lari? Kalian kenapa? Mau aku ini mau minta tolong, kalian lari kenapa? Ya, sama-sama bingung juga toh. Akhirnya si Imam bilang, Nadi, aku di belakang itu diliatin mbak-mbak nangis. Setelah aku tegur malah dia nggak jawab, tapi pelan-pelan kepalanya itu nengok ke aku kan takut, lari yang sambil teriak itu tadi. Nah si Pak Satpam, karena ini kan satpam baru juga, dia juga nggak tahu apa-apa. Lah si temennya ini karena udah cukup lama ya karyawannya, dia bilang, oh itu, dia bilang gitu. Udah kamu tahu tak? Ya itu biasa udah. Jadi kalau lembur malam itu, kalau anak-anak baru kebanyakan pasti diliatin si itu. Dan sama hampir semua karyawan dilihatin itu awal-awal biasanya. Baru satpam yang senior datang, kan dia habis keliling kan. Dan kenapa kok ada suara teriakan tadi? Siapa yang teriak? Ya ini Mbak yang teriak. Si Imam. Kenapa Mam? Diceritain sama Imam. Oh alah Pak senior ini udah biasa, bilang gitu kan. Biasain aja, nanti juga biasa. Kalau kau udah keseringan lihat kayak gituan, nanti biasa, udah nggak efek, nggak takut lagi gitu. Kata ya Pak Satpam senior ini. Ya Imam takut ya gimana? Imam tanya tuh, emang biasanya gimana Pak? Orang-orang itu emang sering diliatin? Iyo, kalau untuk awal-awal biasanya ya sering diliatin, sering digangguin. Tapi kalau udah senior, udah lama di sini ya setannya yang malas gangguin, karena udah gak takut kan tuh. Jadi kalau lama-lama itu malah setannya sendiri yang kayak, ngapain sih gangguin, udah malas gangguin gitu kan tuh, katanya Pak Satpam yang lama. Setelah itu dia Imam pulang. Setelah nyampe di rumah, dia itu masih keinget, dan besoknya dia sakit sampai 3 hari kalau nggak salah. Di cerita yang disampaikan itu, dia sakit 3 sampai 3 hari. Terus yang tetangga yang
yang nawarin apa namanya kerjaan itu datang ke rumah. Loh, kamu kenapa sakit, Mam? Nah, diceritain ulang. Nah, si tangganya ini juga bilang, oh ya, kemarin anak-anak juga bilang kemungkinan kau sakit tuh gara-gara apa namanya kejadian waktu itu, malam itu gitu kan. Nah, sama si tetangganya ini dibilangin lagi, gak apa-apa, Mam, itu biasa, aku dulu juga sama kayak kau. Malah katanya dia yang tetangganya ini seminggu sakitnya, sampai seminggu, karena terbayang-bayang, karena takut ya kan, karena belum terbiasa lihat hal gitu kan. Terus Imam tanya, terus sembuhmu gimana gitu kan. Ya biasa lihat, terus kebiasaan, sampai sekarang udah kebal, nggak takut apa-apa. Bahkan dia cerita juga si kawannya itu habis pernah diliatin itu, setelah itu dia malah sering ditakutin, sering lebih sensitif, lebih sensitif dia. Ada apa dia ngerasain, bisa lihat ini. Jadi lebih sensitif ya. Dan dia cerita bahwa habis itu, Mam, itu malah bukannya berhenti, malah sering digangguin katanya. Kadang-kadang waktu dia lembur tiba-tiba pulpennya nulis sendiri, kadang-kadang mouse-nya itu gerak sendiri, klik-klik sendiri, terus kursinya itu datang sendiri, terus menjauh sendiri itu, terus ada apa yang dimainin kayak gitu, malah lebih sering katanya. Dan makin kesini katanya yang tetangganya itu bilang sekarang malah udah biasa, Mam, udah kayak temen. Kalau nggak ada yang gangguin malah takut gitu loh. Di kantor kalau sedang lembur itu, kalau nggak digangguin malah takut katanya. Ya takutnya kalau ada rampok gitu katanya, kalau digangguin kan ada temennya katanya. Nah di situ Imam mulai relax ya kan. Oh gitu. Akhirnya besoknya Imam mulai berangkat. Imam juga kalau ditawarin untuk lembur, dia ambil untuk membiasakan diri. Dan benar juga kata Imam, setelah itu dia emang seperti yang dibilang tangganya itu, dia digangguin terus. Kalau dia suara-suara manggil gitu kan, sampai hampir setahun Imam kerja. Yang kalau sekarang udah kayaknya udah 1,5 tahun lebih kayaknya dia kerja di sana. Dan waktu ngirim cerita ini dia baru udah setahun di sana. Dia bilang udah biasa gitu loh, ada yang manggil ya tak jawab gitu katanya, jawab gitu. Jadi udah biasa katanya, malah lebih berani ya lah, kebiasaan ya kayak gitu katanya. Nah, sekarang itu tambah dia betul berani sih, makin berani, makin biasa lah, nggak takut kayak gitu katanya. Udah makanan sehari-hari itu. Jadi kalau diatin udah bosen katanya dia. Dan waktu dia nyeritain ini di tulisannya yang dikirim ke kita tuh malah sambil ketawa, ada tulisan ketawa juga. Dianya yang ketawa sambil nulis itu kan, aneh ya. Kayak gitu. Jadi kayak dia cukup inilah, teman-teman yang kerja di pabrik pasti sering ngalami, karena emang ini seperti hampir semua cerita teman-teman yang kerja di pabrik itu pasti pernah, hampir semua, bukan semua ya, tapi hampir semua itu pernah diliatin. Kalau udah dia stay di pabrik atau kerja di pabrik setahun atau lebih dari setahun, pasti pernah hal aneh itu pasti. Oke teman-teman, itu saja untuk hari ini. Itu kisah dari kawan kita Imam yang ada di Ngawi dan bekerja di Surabaya, di salah satu pabrik besar di Surabaya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengirimkan kisahnya, bisa teman-teman kirim ada di kolom deskripsi di bawah. Dibiasain ya baca kolom deskripsi. Lihat di kolom deskripsi, ada, nanti scroll ke bawah, nanti ada emailnya. Ada emailnya kita. Silahkan kirim ke sana dan cantumkan nama teman-teman serta judulnya apa. Begitu. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri, kita sambung lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.